Sobat Horor, pernah dengar soal toko beras yang gak pernah buka hari Jumat, padahal itu hari paling ramai di pasar? Di balik tumpukan karung dan bau wangi beras, ada rahasia kelam yang udah lama terkubur di Pasar Karangayu, Semarang. Malam Jumat, toko itu sepi, tapi bukan berarti kosong. Siap-siap, karena cerita kali ini akan mengungkap apa yang disimpan di bawah lantai toko itu, dan kenapa darah bisa menetes dari karung beras. Jangan kemana-mana, karena cerita ini bukan cuma serem, tapi juga bisa bikin kamu mikir dua kali kalau belanja ke pasar. Pasar Karangayu di Semarang, seperti pasar tradisional pada umumnya, selalu riuh sejak subuh. Suara teriakan pedagang, langkah kaki para pembeli, bunyi motor yang mondar-mandir di lorong sempit. Semua berbaur jadi satu dalam ritme kehidupan yang gak pernah tidur. Pagi-pagi sekali, orang-orang sudah rebutan tempat, rebutan harga, rebutan keberuntungan. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu sudut pasar yang rasanya beda. Pojok paling belakang, dekat gang sempit menuju tempat parkir truk bongkar muatan. Di sanalah berdiri sebuah toko beras yang katanya paling tua di Pasar Karangayu. Ukurannya gak besar, tapi selalu kelihatan bersih dan rapi. Papan namanya udah pudar, tapi masih bisa dibaca samar-samar, Toko Beras Mulia. Pemiliknya, orang-orang manggil dia Pak Darso. Lelaki paruh baya, rambutnya tipis dan putih semua, jalannya pelan, dan matanya selalu ngelamun. Dia bukan tipe yang suka basa-basi, jarang ngobrol, apalagi senyum. Tapi anehnya, toko berasnya selalu ramai pembeli. Padahal dia gak pernah ngasih diskon, gak pernah teriak-teriak nawarin dagangan. Yang lebih aneh lagi, dagangannya gak pernah habis. Satu karung habis, besok pagi udah muncul lagi entah dari mana. Kadang-kadang, bahkan stoknya datang tanpa ada yang lihat siapa yang ngantar. Beberapa pedagang bilang mereka pernah lewat depan tokonya malam-malam dan dengar suara seperti karung diseret-seret ke dalam. Padahal tokonya gelap dan pintunya tertutup rapat. Tapi yang paling bikin banyak orang bertanya-tanya adalah kebiasaan Pak Darso yang gak pernah buka tokonya setiap hari Jumat. Bahkan kalau hari Jumat itu jatuh di hari paling ramai sekalipun, dia tetap tutup. Gembok besar selalu tergantung di pintu kayu itu dari subuh sampai sore. Gak ada suara, gak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Pernah ada yang iseng ngetok pintu hari Jumat, gak ada yang jawab. Pernah juga ada orang luar kota, gak tahu kebiasaan itu, maksa buka pintu karena mau beli beras. Tapi baru juga narik gagang pintu, tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Katanya sih kelelahan, tapi Bu Inem, salah satu pedagang sayur di pasar, percaya kalau orang itu lihat sesuatu yang gak seharusnya. Dia lihat, Le, katanya sambil bisik-bisik ke salah satu kuli pasar. Dia lihat apa yang kita semua coba hindari. Semenjak kejadian itu, orang-orang pasar makin ogah musik toko Pak Darso. Kalaupun heran,
mereka cukup bisik-bisik sambil nunduk. Entah karena takut, atau memang udah terbiasa nerima keanehan sebagai bagian dari hidup mereka. Ada satu hal yang juga aneh tapi jarang diperhatiin. Toko Pak Darso itu gak pernah kelihatan kotor. Debu pasar, cipratan air dari gat, bekas tanah sepatu pembeli, semua kayak enggan nempel di lantai tokonya. Bahkan pas musim hujan, waktu sebagian besar kios di pasar becek dan licin, lantai toko Pak Darso tetap kering dan mengkilap. Pernah ada anak kecil lari-lari masuk ke dalam toko itu waktu buka. Si anak cerita, katanya dia lihat ibu-ibu bersihin lantai sambil jongkok. Bajunya merah semua dan rambutnya nutupin wajah. Tapi waktu ditanya lagi, anak itu langsung nangis dan demam seminggu. Pak Darso, waktu ditanya soal itu, dia cuma bilang, mungkin cuma bayangan. Lalu dia balik ngangkat karung seolah gak terjadi apa-apa. Toko beras lain sering ngeluh soal pasokan. Kadang susah dapat beras bagus, kadang harus nunggu berhari-hari. Tapi toko Pak Darso gak pernah begitu. Karung berasnya selalu baru, bersih, dan harum. Bukan cuma harum kayak wangi beras biasa, tapi kayak wangi kemenyan atau bunga-bungaan. Ada satu waktu, seorang pembeli pernah bilang dia ngerasa pusing waktu buka karung beras dari toko itu. Dia ngerasa kayak lagi di tengah kuburan, katanya. Aku ndelok koyo ono sing melototin aku dari dalam beras, katanya. Nek ditumpahno, berasnya koyo gerak-gerak. Tapi ya, siapa yang percaya cerita begitu? Lagi pula, harga berasnya murah dan selalu tersedia. Dalam keadaan ekonomi kayak sekarang, banyak yang lebih mikirin isi perut daripada rasa was-was. Lagian, Pak Darso juga gak pernah terlihat mencurigakan. Ya, dia aneh, pendiam, tapi bukan orang jahat. Selalu tepat waktu buka toko, gak pernah berisik, gak pernah nyusahin pedagang lain. Meski begitu, waktu berjalan, cerita soal toko itu tetap hidup. Anak-anak muda yang bantu-bantu di pasar, biasanya dilarang oleh orang tua mereka buat kerja di situ. Gak usah, Le. Banyak tempat lain, kata mereka. Jangan sampai kamu jadi bagian dari yang gak pernah kembali. Ngomong-ngomong soal itu, memang pernah ada beberapa nama yang dulunya kerja di situ, tapi sekarang gak tahu kemana. Waktu ditanya, Pak Darso cuma jawab singkat, sudah selesai kontraknya, mereka pulang ke kampung. Tapi waktu dicek, kampung halaman mereka bilang anak-anak itu gak pernah pulang. Beberapa malah gak pernah kabarin keluarga lagi. Tapi ya, itu semua cuma rumor. Gak ada bukti, gak ada laporan polisi. Cuma bisik-bisik di antara pedagang, ditambah tatapan mata yang penuh peringatan kalau ada yang nekat bertanya lebih dalam. Kalau kamu tanya siapa yang paling percaya semua cerita itu, jawabannya pasti Bu Inem. Dia udah dagang sayur dari sebelum reformasi dan udah lihat banyak hal di pasar ini. Dia bilang, waktu masih muda, dia pernah lihat Pak Darso datang pertama kali ke pasar Karangayu. Tapi anehnya, dari dulu wajahnya gak pernah berubah.
Masih kurus, pucat, jalannya pelan, dan matanya kosong. Ndak menua-menua, Le. Padahal aku iki wes nambahi cucu, katanya sambil tertawa kecut. Ada satu kejadian yang gak bisa dilupakan orang-orang lama di pasar itu. Waktu itu, sekitar belasan tahun lalu, seorang dukun dari luar kota datang ke pasar. Katanya mau bantu membersihkan energi negatif yang katanya kuat banget di pasar Karangayu. Dia bawa alat-alat ritual, bawa dupa, dan langsung jalan keliling pasar. Waktu dia sampai di depan toko Pak Darso, dia langsung berhenti. Matanya membelalak, lalu dia berbisik lirih ke orang-orang sekitar, tempat ini bukan untuk manusia biasa. Setelah itu, dukun itu pingsan. Dan anehnya, waktu sadar, dia gak bisa ngomong lagi. Sampai sekarang, katanya masih hidup, tapi hanya bisa melotot dan menangis. Orang-orang makin yakin kalau toko itu bukan toko biasa. Tapi mereka juga sadar, hidup harus terus jalan. Jadi selama gak diganggu, ya mereka juga gak ganggu. Itulah kenapa banyak yang memilih diam, pura-pura gak tahu, dan tetap jualan seperti biasa. Dan toko itu masih berdiri, masih buka setiap hari, kecuali Jumat. Kenapa selalu tutup hari Jumat? Itu pertanyaan yang gak pernah dapat jawaban jelas. Tapi kalau kamu jalan-jalan ke pasar Karangayu, coba aja tengok ke pojok belakang pasar. Lihat toko kecil dengan cat kayu usang dan bau kemenyan samar-samar dari dalam. Kalau hari itu bukan Jumat, kamu mungkin bisa lihat Pak Darso lagi duduk di kursinya sambil mengikat karung. Tapi kalau kebetulan kamu lewat pas hari Jumat dan toko itu gelap, sepi, dan terkunci rapat, jangan coba-coba ketuk pintunya. Karena beberapa orang bilang, kadang dari balik celah kayu pintu itu bisa kelihatan sepasang mata. Bukan milik Pak Darso, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lapar. Asteris. Namanya Randy, umurnya 21 tahun. Baru pindah ke Semarang 2 bulan lalu karena keterima kuliah di salah satu universitas swasta di daerah Ngalian. Bapaknya seorang buruh bangunan di Kendala, ibunya ibu rumah tangga biasa. Hidup mereka sederhana, jadi begitu diterima kuliah, Randy sadar dia harus bantu dirinya sendiri. Pagi itu, langit Semarang mendung. Randy berjalan kaki ke pasar Karangayu dengan niat nyari kerja. Dia sudah muter-muter di beberapa kios, nanya sana-sini, tapi rata-rata jawabannya sama, belum butuh orang. Sampai akhirnya dia nyasar ke bagian belakang pasar. Jalannya agak becek, dan makin ke dalam makin sepi. Di sanalah dia lihat toko beras kecil dengan cat kayu pudar dan papan nama kusam, Toko Beras Mulia. Tapi yang bikin Randy berhenti bukan karena tokonya terlihat mengundang. Justru sebaliknya, ada sesuatu dari toko itu yang terasa sunyi. Padahal di kanan kirinya masih ramai, tapi toko itu seolah ada di dunianya sendiri. Hening, hawa di depannya seperti lebih dingin. Randy melangkah ragu,
Tapi rasa penasaran dan kebutuhan mendesak bikin dia mengetuk pintu setengah terbuka. "Permisi, Pak," suaranya pelan. Dari dalam, terdengar suara gesekan kursi. Lalu muncul sesosok pria tua dengan wajah datar. Rambutnya putih semua, kulitnya pucat, dan matanya menatap kosong, seperti nggak benar-benar melihat Randy. "Ya, saya mau tanya, Pak, apa butuh pegawai?" Randy nekat. Pak Darso diam sebentar. Pandangannya naik turun menelusuri tubuh Randy. Tanpa ekspresi. "Bisa ngangkat karung?" "Bisa, Pak." "Bisa jaga toko sendirian?" Randy mengangguk, meskipun belum tahu seberapa besar tanggung jawabnya. Pak Darso menatapnya lebih lama kali ini, lalu tiba-tiba berkata, "Besok pagi datang. Jam 5, pakai baju bersih. Tapi ingat, setiap hari Jumat, jangan datang. Toko tutup. Jangan lewat depan toko. Jangan mendekat." Suaranya datar, tapi tegas. Randy mengangguk lagi. Dalam hati ia senang karena akhirnya dapat kerja, meskipun perasaan aneh mulai merayapi dadanya. Kenapa harus dilarang datang hari Jumat? Bukannya justru itu hari pasar paling ramai? Randy pulang sambil membawa rasa campur aduk. Aneh sih, tapi dia gak berani nolak. Dia butuh uang tambahan buat makan, kos, dan transport. Gajinya gak dibicarakan tadi, tapi dia pikir akan dibahas besok saat mulai kerja. Esoknya, subuh-subuh Randy sudah sampai di depan toko itu. Pasar belum sepenuhnya hidup. Udara pagi di Semarang masih lembab dan segar. Tapi begitu mendekat ke toko Pak Darso, hawa dingin itu terasa lagi. Beda dari udara di tempat lain. Toko itu sudah terbuka. Di dalam, karung-karung beras tersusun rapi. Pak Darso sedang duduk di bangku kayu kecil, membelah kertas plastik untuk takaran beras. "Datang tepat waktu. Bagus," katanya tanpa menoleh. Hari pertama kerja berjalan cukup lancar. Randy hanya diminta menyapu, menyusun ulang karung-karung, dan melayani beberapa pembeli. Aneh, memang, karena toko itu kecil, tapi selalu saja ada pembeli yang datang setiap 10 menit sekali, seperti antrean tak kasat mata. Sebagian besar dari mereka tidak banyak bicara. Mereka menyebut jumlah yang dibeli, menyerahkan uang, lalu pergi cepat-cepat. Beberapa bahkan menunduk seolah enggan menatap wajah Pak Darso. Tapi ada satu hal yang bikin Randy penasaran. Di belakang rak-rak beras, ada sebuah pintu kayu tua yang selalu tertutup. Tidak terkunci, tapi tidak pernah dibuka. Beberapa kali Randy mendengar suara lirih dari balik pintu itu, seperti bisikan, atau mungkin cuma suara tikus. Dia mencoba tidak peduli, tapi saat Randy berdiri terlalu dekat dengan pintu itu, ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Udara seketika menjadi berat. Dan, anehnya, setiap kali dia mendekat ke pintu itu, Pak Darso akan muncul entah dari mana dan memanggil namanya. "Randy, bantu angkat karung ini." Seolah tahu dia mau ngintip.
Hari-hari berjalan cepat. Toko tetap tidak pernah buka di hari Jumat, sesuai pesan awal. Randy memanfaatkan hari itu untuk kuliah atau bersih-bersih kos. Tapi tetap saja, rasa penasaran tentang alasan hari Jumat itu makin membesar dalam pikirannya. Dan rasa itu makin menjadi saat suatu malam Kamis, Pak Darso menyuruhnya pulang lebih cepat. "Besok Jumat, jangan ke sini. Apapun yang kamu dengar dari arah pasar, abaikan." Kata-katanya seperti peringatan, bukan permintaan. Malam itu, Randy gelisah. Kosnya tidak terlalu jauh dari pasar. Jadi kadang dia masih bisa dengar suara pasar dari kejauhan. Tapi malam itu berbeda. Sekitar jam 12 malam, Randy mendengar suara berisik dari arah pasar Karangayu. Bukan suara manusia, seperti karung diseret di atas lantai. Seperti geraman rendah dari makhluk besar yang sedang lapar. Dan entah kenapa, hidungnya mencium wangi bunga melati bercampur bau amis logam yang sangat tajam. Dia berdiri di jendela, mencoba melihat ke arah pasar. Tapi gelap, angin malam seolah membisikkan sesuatu di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Paginya, Randy tetap datang ke pasar karena harus belanja kebutuhan dapur. Saat melewati toko beras itu, ia berhenti sebentar. Gembok besar tergantung di pintu kayu, seperti biasa. Tapi di bawah pintu, ia melihat genangan air tipis berwarna merah tua yang merembes keluar. Warga pasar lain tidak ada yang berani mendekat. Beberapa hanya menoleh, lalu buru-buru menunduk dan berjalan cepat. Seolah hal itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan. "Jangan dipikirin, Le," kata Pak Warso, tukang parkir yang sering ngobrol sama Randy. "Udah banyak yang penasaran, tapi gak semua bisa pulang selamat." Malamnya, Randy mimpi aneh. Dia berdiri di dalam toko itu, sendirian. Rak-rak beras kosong, pintu kayu belakang terbuka. Dari dalam, keluar sesosok wanita berambut panjang, bajunya merah basah seperti abis diguyur darah. Wajahnya gak kelihatan. Tapi dia melangkah pelan ke arah Randy, sambil membawa sesuatu yang dibungkus daun pisang. Begitu dibuka, isinya bukan makanan, tapi segumpal daging mentah, berdenyut seperti masih hidup. Randy terbangun sambil teriak. Napasnya memburu, dada sesak. Tapi dari luar jendela, samar-samar dia dengar suara langkah kaki di gang kosannya. Langkah yang berat dan terlalu pelan untuk disebut manusia biasa. Dan malam itu, Randy sadar satu hal. Pekerjaan ini terlalu mudah dia dapatkan. Dan mungkin terlalu mahal harga yang harus dia bayar nantinya. Asteris. Hari Jumat berikutnya datang lebih cepat dari yang Randy bayangkan. Sejak mimpi aneh malam itu, dia mulai merasa gelisah setiap kali melintasi gang belakang kosannya. Bau melati yang menyengat terkadang tercium tanpa sebab, dan hawa di sekitarnya mendadak dingin saat lewat pukul 2 pagi. Setiap kali lewat toko beras milik Pak Darso, matanya otomatis mencari genangan merah itu lagi. Tapi anehnya, tak pernah terlihat apa-apa. Lantai bersih.
Pintu terkunci seperti biasa. Randy mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin cuma sugesti, mungkin dia kelelahan. Namun semua itu berubah di Jumat yang kelam itu. Pagi-pagi sekali, sekitar jam 5, Randy bangun karena gelisah. Meskipun sudah diperingatkan untuk tidak datang ke pasar, entah kenapa pagi itu langkah kakinya justru menuju sana. Tanpa sadar, dia memakai jaket, mengambil helm, dan jalan kaki menyusuri gang menuju pasar Karangayu. Suasana pasar masih sepi. Beberapa kios baru saja buka, pedagang sayur terlihat sedang merapikan dagangannya. Tapi lorong belakang tempat toko Pak Darso berada sunyi seperti biasa. Randy berdiri cukup jauh, tak berani terlalu dekat. Tapi dari tempatnya berdiri, dia melihat karung-karung beras tertumpuk di teras toko. Seolah seseorang baru saja meletakkannya di situ. Tapi, siapa? Toko itu jelas tutup, gembok masih tergantung. Tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Tapi karung-karung itu bukan karung biasa. Salah satunya terlihat agak basah di bagian bawahnya, seperti habis terguyur hujan. Padahal pagi itu tidak hujan sama sekali. Randy mendekat pelan. Langkah kakinya tertahan ketika dia mencium bau amis. Bau yang mengingatkannya pada rumah jagal ayam. Campuran antara darah dan daging mentah. Ia menelan ludah. Pelipisnya terasa dingin. Tangan kanannya menyentuh ujung karung beras itu. Dingin. Perlahan, dia angkat bagian bawah karung itu sedikit dan menyesal. Genangan tipis merah gelap keluar dari sela-sela karung. Bukan sekadar air, ini kental. Bau besinya menyengat. Dan yang lebih membuat darahnya membeku, ada sesuatu seperti rambut terjepit di sela-sela jahitan karung. Rambut hitam panjang. Astaga, bisik Randy pelan. Dia buru-buru mundur, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Matanya terus menatap karung itu, seolah takut sesuatu akan keluar darinya. Tiba-tiba, suara dari dalam toko memanggil namanya. Randy. Suara itu lirih, seperti suara perempuan, tapi aneh. Terlalu datar, terlalu sunyi, dan menggema di kepalanya. Tidak terdengar oleh siapapun, tapi Randy tahu itu bukan halusinasi. Dia membeku di tempat, lututnya gemetar. Matanya menatap pintu toko yang tertutup rapat, tapi bayangan seperti tangan kurus menyentuh bagian kaca jendela dari dalam. Lalu menghilang. Tanpa pikir panjang, Randy lari. Dia menembus gang pasar, melewati para pedagang yang baru membuka lapak, tak menggubris tatapan heran mereka. Sampai akhirnya dia berhenti di depan warung kopi kecil tempat Bu Inem biasa duduk pagi-pagi. Perempuan tua itu sedang menyeduh kopi, dan ketika melihat wajah Randy yang pucat pasi, dia langsung tahu sesuatu terjadi. "Kowen delok opo, Le?" tanyanya pelan. Randy butuh waktu untuk menjawab. Tangannya gemetar, matanya masih kosong. "Karung beras, Bu, berdarah. Ada rambut." Terus, ada suara manggil nama saya dari dalam. Bu Inem tak menjawab,
Tangannya menggenggam gelas kopi lebih erat. "Pak Darso lagi ngelmu, Bu?" tanya Randy setengah berbisik. Bu Inem menggeleng pelan. "Ora, Le, kuwi dudu ngelmu biasa." Randy menoleh. Maksudnya, wong-wong kayak Pak Darso itu bukan cuma minta kekayaan dari setan biasa. Mereka udah nyerahin jiwa. Toko itu rumahnya makhluk lain. Randy mematung. Kata-kata Bu Inem menggantung di telinganya. Udara pagi mendadak terasa lebih dingin. "Dulu," lanjut Bu Inem lirih, "pernah ada yang ngelaporin toko itu ke petugas pasar. Katanya bau aneh, ada cairan merah. Tapi waktu diperiksa, bersih semua. Karung-karungnya wangi, gak ada bukti apapun." Randy ingat, wangi yang aneh itu seperti bunga melati bercampur amis. Setiap Jumat, karung baru datang. Tapi gak ada yang tahu siapa yang ngantar. Kadang cuma muncul begitu saja, padahal pintu masih terkunci. Dan setiap habis Jumat, toko itu selalu penuh stok lagi. Randy menunduk. Bayangan rambut hitam dari karung itu masih bermain di pikirannya. "Lalu, isinya apa, Bu?" Bu Inem tidak menjawab langsung. Dia menghela napas panjang, lalu menatap Randy dengan mata yang sudah lelah menyimpan banyak rahasia. "Bukan beras biasa, Le. Kalau kamu cukup peka, kamu bisa dengar suara dari dalam tiap kali buka karung itu. Ada yang terjebak di dalam. Dan setiap tahun, ada yang dikorbankan." Randy memegang dahinya. Dunia seperti berputar. Dia hanya butuh pekerjaan. Dia hanya ingin membantu orang tuanya. Tapi sekarang, dia merasa seperti sudah menjejakkan satu kakinya ke dalam dunia yang gak seharusnya dia sentuh. Hari itu, Randy tidak kembali ke toko. Dia hanya duduk di dekat warung kopi, diam, menatap kosong, dengan pikiran berkecamuk. Namun saat senja turun, dan langit mulai berubah kelabu, ia mendapat sebuah pesan singkat. "Nomor tak dikenal." Hanya ada satu kalimat. "Kamu sudah tahu terlalu banyak." Asteris hari Sabtu pagi, suasana pasar Karangayu sudah seperti biasa lagi, ramai, hiruk-pikuk, penuh suara teriakan penjual dan denting recehan. Tapi tidak buat Randy. Setelah kejadian kemarin, dia tidak bisa berhenti kepikiran. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Pesan misterius itu terus terulang. "Kamu sudah tahu terlalu banyak." Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut sudah kadung menempel di dadanya. Setelah menimbang cukup lama, akhirnya Randy memutuskan untuk kembali ke pasar, bukan untuk kerja, tapi untuk mencari jawaban. Dia butuh tahu apa sebenarnya yang dia hadapi. Langkahnya tertuju ke kios kecil di pojok pasar, dekat los ikan asin. Kios itu sudah kusam, papan nama sudah hampir copot, tapi masih berdiri. Di dalamnya, duduk seorang lelaki tua dengan tatapan kosong ke arah jalan pasar. Namanya Mbah Wargo, pedagang kelontong yang sudah berjualan di sana sejak zaman Orde Baru, katanya. Orang-orang bilang, kalau mau tahu sejarah aneh di pasar ini, tanyalah ke Mbah Wargo. Dia mungkin gila,
tapi kadang omongannya masuk akal dan seringkali benar. Randy menghampiri pelan. "Permisi, Bah." Lelaki tua itu tidak langsung menoleh. Tangannya masih sibuk mengikat bungkus rokok eceran. Setelah beberapa detik, barulah ia menatap Randy. Mata keriputnya tajam seperti sudah tahu maksud kedatangan pemuda itu. "Kowe arek anyar sing kerja ning toko Darso, yo," gumamnya pelan. Randy langsung deg-degan. Dia belum sempat bilang apa-apa, tapi Mbah Wargo sudah lebih dulu tahu. "Kowe wis ndelok karung itu, toh?" Randy mengangguk pelan. "Iya, Bah, darah sama rambut." Mbah Wargo terkekeh pelan, tapi bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa getir. "Dulu, sebelum toko itu berdiri, tempat itu bekas sumur tua," katanya lirih. "Sumur keramat," kata orang. "Banyak yang hilang di situ. Tapi karena tanah pasar makin padat, sumur itu ditimbun, ditutup begitu saja." Randy menyimak dengan napas tercekat. "Pak Darso itu dulunya bukan siapa-siapa," lanjutnya. "Pedagang beras keliling, sering ditipu tengkulak. Tapi dia orang yang ambisius. Terlalu ambisius. Waktu tahu ada sumur keramat yang bisa dijadikan jalan, dia nekat." "Jalan?" tanya Randy. Mbah Wargo menatap mata Randy lekat-lekat. "Jalan ke dunia lain. Tempat di mana kamu bisa minta apa aja, asal siap bayar." Randy merinding. Setiap Jumat, dia harus ngirim sesuatu ke sumur itu. Bukan ayam, bukan kambing, tapi yang lebih berharga. Kadang burung hantu, kadang kucing hitam. Tapi makin kesini, permintaan itu naik. Tumbalnya harus lebih manusiawi. "Manusia?" tanya Randy, setengah berbisik. Mbah Wargo tak menjawab, tapi ekspresinya cukup jelas. Ia menatap Randy dengan sorot prihatin. "Kamu tahu kenapa toko itu gak pernah buka di hari Jumat? Karena itu hari pengiriman. Hari di mana karung baru datang. Tapi datangnya bukan dari dunia kita." Randy merasa mual. Perutnya seperti dikocok. "Kalau kamu buka satu karung itu dan perhatikan isinya, kadang berasnya bercampur sesuatu yang aneh. Bukan darah, tapi lebih halus, seperti serpihan tulang." "Astaga!" Randy memegangi dahinya. "Dulu ada pegawai juga di toko itu," lanjut Mbah Wargo. "Namanya Darto, anak baik, cuma terlalu penasaran kayak kamu. Dia tanya-tanya soal karung. Seminggu kemudian, dia hilang. Orang tuanya ngelaporin ke polisi, tapi gak ketemu jejaknya. Tahu-tahu, toko Pak Darso makin ramai, usaha makin lancar. Tapi anehnya, gak ada yang pernah lihat Darto keluar dari toko itu." Suasana seolah membeku. Udara pagi terasa semakin dingin meski matahari mulai naik. Randy mulai paham. Mungkin alasan dia diterima kerja dengan cepat bukan karena dia hebat, tapi karena dia cocok jadi tumbal selanjutnya. "Terus, saya harus gimana, Bah?" Suara Randy bergetar. "Saya cuma cari kerja. Saya nggak niat ikut-ikutan hal kayak gini."
Mbah Wargo menghela napas. Satu-satunya jalan keluar, ya ninggalin. Tapi gak bisa gitu aja. Kowe wis tahu terlalu banyak. Wis nyentuh garis yang gak bisa dibalikin. Maksudnya, tanya Randy takut. Kadang yang hilang bukan badanmu, tapi jiwamu, Le. Mbah Wargo berdiri. Tangannya gemetar saat mengambil sebatang rokok. Ia menyalakannya dengan korek tua, lalu menatap Randy sekali lagi. Kalau malam nanti kamu dengar ada suara dari bawah tempat tidurmu, jangan dijawab. Randy terdiam, jantungnya berdetak kencang. Mbah Wargo mengangguk pelan, soalnya belum tentu itu manusia. Asteris. Hari Kamis malam, Randy sudah merasa tidak tenang. Tubuhnya di kamar kos, tapi pikirannya entah kemana. Ia masih bisa mendengar jelas suara Mbah Wargo siang tadi, terutama kalimat terakhir yang terus menggema di kepalanya. Kalau malam nanti kamu dengar ada suara dari bawah tempat tidurmu, jangan dijawab. Langit di luar mendung sejak sore. Tidak hujan, tapi juga tidak terang. Angin semilir membawa bau pasar yang khas, campuran amis ikan asin, sayur layu, dan sesuatu yang asing. Bahkan dari kamar kosnya yang hanya berjarak beberapa blok dari Pasar Karang Ayu, Randy merasa seperti bisa mencium bau itu. Ia mencoba tidur lebih awal malam itu, tapi bagaimana mungkin? Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat Pak Darso, karung berdarah, dan suara dari balik dinding toko terus menghantui. Pukul 11 malam, kos mulai sepi. Tetangga kamarnya, si Dani, sepertinya sedang pulang kampung. Beberapa kamar lain sudah gelap. Randy menyalakan lampu kecil dekat ranjang, menyalakan azan dari ponselnya pelan-pelan, lalu berbaring. Badannya lelah, tapi pikirannya tetap menolak diam. Setengah jam, 1 jam. Dan, di tengah keheningan itu, dia mendengarnya. Suara gesekan pelan, seperti sesuatu diseret di lantai. Randy langsung membuka mata. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, tidak ada apa-apa. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dari arah bawah tempat tidurnya. SSSRRT, SSSRRTT. Randy menahan napas. Jantungnya berdegup makin cepat. Tangannya bergerak refleks meraih senter dari ponsel. Tapi ia ingat peringatan Mbah Wargo. Jangan dijawab. Dan di saat ia mencoba untuk diam, terdengar suara bisikan. Pelan, parau, dan sangat dekat. Randy. Mulut Randy terkatup rapat. Ia menekan wajahnya ke bantal, mencoba menahan napas. Tapi suara itu terus muncul. Kali ini bukan hanya dari bawah tempat tidur, terdengar dari balik jendela, lalu dari arah pintu kamar, lalu dari bawah lantai. Sesh, kamu tahu. Seketika lampu kamar kedap-kedip, angin dingin berembus dari arah jendela yang padahal tertutup rapat. Gorden tipisnya melambai-lambai sendiri, seperti sedang dipegang sesuatu dari balik kaca. Randy melirik jam. Pukul 1.34 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian,
Hening total. 1 detik, 2 detik. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di pintu kamar. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat tulang belakang Randy menegang. Siapa yang datang malam-malam begini? Dia menahan diri untuk tidak menjawab. Randy, buka pintunya, nak. Suara perempuan, lembut, seperti suara ibunya. Ini ibu, kamu lupa kunci gerbang. Randy langsung menutup kedua telinganya. Itu bukan suara ibunya. Dia tahu, dia hafal betul suara ibunya. Dan ibunya sedang di Pekalongan, ratusan kilometer dari sini. Ketukan di pintu berubah menjadi garukan. Perlahan, sabar, dan terus-menerus. Seperti kuku panjang yang menggores kayu dengan penuh ketelitian. Lalu terdengar suara berat, seperti dari laki-laki dewasa. Jumat ini, waktumu. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Senter ponselnya otomatis menyala, hanya menyorot ke langit-langit. Dan dalam cahayanya yang redup, Randy melihat sesuatu di pojok ruangan. Bayangan hitam berdiri kaku, tinggi, dan tidak bergerak. Hanya berdiri. Randy menahan napas. Senter bergetar di tangannya. Bayangan itu tampak semakin dekat, tanpa bergerak. Lalu, dererer TTT. Ponselnya bergetar. Notifikasi pesan WhatsApp masuk. Layar ponsel menyala sebentar, menampilkan satu pesan dari Pak Darso. Jumat, pukul 4. Toko, jangan terlambat. Seketika, bayangan itu menghilang. Lampu menyala kembali. Garukan berhenti. Angin reda. Tapi Randy tahu, sesuatu sudah berubah malam itu. Besoknya, Jumat pagi, Randy hanya duduk diam di kamar. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan tangan gemetar. Pukul 3.45 dini hari, ponselnya pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu tidak datang, toko akan menjemputmu. Dia tidak punya pilihan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya bangkit, mengenakan jaket, dan berjalan ke arah pasar. Langit masih gelap. Kota Semarang belum bangun. Pasar Karangayu lengang seperti kota mati. Tak ada satupun penjual. Tak ada suara ayam. Tak ada gerobak lewat. Hanya ada toko beras di ujung pasar yang terbuka sedikit. Lampu dalamnya menyala samar, seperti menunggu. Dan untuk pertama kalinya, toko itu buka di hari Jumat. Asteris. Pasar Karangayu masih gelap ketika Randy tiba. Jam tangannya menunjukkan pukul 3.58. Suasana sepi luar biasa. Tak ada satupun suara kehidupan, bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Kabut tipis menggantung di antara lapak-lapak kosong. Lampu-lampu pasar berkedip pelan, seperti enggan menyala penuh. Semua tampak mati suri. Dan di ujung pasar, seperti yang sudah bisa ditebak, toko Pak Darso terbuka setengah. Cahaya kekuningan dari dalam toko seperti menarik-narik langkah Randy. Dia sebenarnya ingin lari, tapi kakinya seakan terikat. Ada semacam energi yang memaksanya melangkah ke sana. Saat ia mendekat,
Daun pintu toko perlahan berderit terbuka lebih lebar, tanpa ada yang menyentuhnya. Randy berdiri di ambang pintu. Jantungnya berdetak tak beraturan, napasnya memburu. Toko itu tampak berbeda, lebih besar dari biasanya. Di dalamnya, deretan karung-karung beras tersusun rapi. Tapi ada yang janggal. Beberapa karung tampak seperti sesuatu sedang bergerak dari dalamnya. Pak Darso tiba-tiba muncul dari belakang rak. Wajahnya masih sama, datar, pucat, dan matanya kosong. "Kamu datang juga," katanya tanpa ekspresi. "Berarti kamu sudah separuh jalan." Randy menelan ludah. Ia ingin bertanya, tapi mulutnya seolah terkunci. Pak Darso berjalan ke arah pojok toko, lalu menarik tali tirai kecil di dinding. Di baliknya, tampak sebuah pintu kayu tua dengan simbol aneh yang diguratkan menggunakan sesuatu yang berwarna merah kehitaman. Kau akan melihat sesuatu, tapi sebelum masuk, ada yang ingin bicara padamu. Randy mengernyit. Lalu dari pintu itu, muncul seseorang. Mbah Wargo. Tapi wajahnya lebih tua, lebih keriput, dan sorot matanya sangat tajam. Ia membawa tongkat kayu bengkok, dan berdiri tepat di depan pintu dengan aura yang kuat. Seperti penjaga sesuatu yang tak boleh dilewati. "Randy," katanya pelan tapi tegas. "Kamu sudah terlalu jauh, tapi kamu masih bisa kembali. Tapi kalau kau terus melangkah, kau harus tahu apa yang akan kamu bayar." Randy memberanikan diri bicara. "Kenapa saya dipilih? Apa yang ada di balik pintu itu? Kenapa toko ini gak pernah buka hari Jumat?" Mbah Wargo mendekat, lalu mengulurkan tangan ke bahu Randy. "Toko ini bukan toko biasa. Ini penyeimbang. Setiap Jumat, pintu antara dunia manusia dan dunia mereka terbuka. Toko ini dijadikan penutup, tapi butuh penjaga agar tidak ada yang masuk atau keluar sembarangan. Dan kau mungkin akan dijadikan penjaga berikutnya." Randy menatapnya tak percaya. "Kenapa saya?" "Karena kau masuk terlalu dalam. Karena kau melihat yang tak seharusnya kau lihat, karung berdarah itu. Kau sudah terikat." Pak Darso, yang sedari tadi hanya berdiri diam, akhirnya angkat suara. "Setiap penjaga hanya bisa bertahan 17 tahun. Setelah itu, dia harus mencari pengganti. Aku sudah melewati waktuku. Jumat ini, batas waktuku. Pintu itu akan terbuka selamanya." Randy mundur satu langkah. Wajahnya pucat. "Lalu, apa maksud pesanmu semalam?" tanyanya ke Pak Darso. "Itu peringatan terakhir. Kalau kamu datang, berarti kamu dipilih. Kalau kamu lari, kami akan mencari yang lain. Tapi akan lebih buruk, karena pengganti yang tidak siap akan hancur. Lalu saya harus apa?" Mbah Wargo menunjuk ke arah pintu kayu itu. "Masuklah, lihat apa yang sebenarnya dijaga. Tapi ingat, setelah kamu melihatnya, hidupmu tidak akan sama. Dan sebelum kau masuk," lanjut Mbah Wargo, suaranya mulai gemetar, "kau harus tahu ini.
Ia mengeluarkan sepotong kalung kayu dengan liontin bundar bertuliskan aksara Jawa kuno. Kalung ini hanya bisa digunakan satu kali untuk keluar. Kalau kau merasa tidak kuat, hancurkan liontin ini dan kau akan dikembalikan. Tapi kalau kau ragu terlalu lama, kau akan terjebak. Randy menerima kalung itu dengan tangan gemetar. Pintu kayu di depannya kini terbuka perlahan dan dari dalamnya keluar angin dingin yang bukan dari dunia ini. Bersamaan dengan bau tanah basah dan bau besi yang sangat menusuk hidung, bau darah. Langit di luar mulai memucat. Sudah pukul 4.13. Jangan sampai matahari terbit saat kau masih di dalam, bisik Mbah Wargo. Atau kau tidak akan bisa kembali sebagai manusia. Randy menatap lorong gelap di balik pintu. Ia menelan ludah satu kali lagi. Dan dengan satu langkah berat, ia masuk. Pintu kayu menutup dengan suara gedebuk yang berat. Pak Darso menunduk dan perlahan berjalan ke depan toko. Ia menarik rolling door besi, lalu menutupnya penuh. Toko itu kini tertutup kembali. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, tidak ada siapapun yang menjaga pintu antara dunia ini dan dunia mereka. Asteris. Suasana berubah drastis begitu Randy melewati pintu tua itu. Langkahnya terasa berat dan hawa dingin langsung menyusup ke tulang. Lorong sempit yang ia lewati seakan memanjang sendiri, seperti tidak berujung. Cahaya yang tadi tampak dari toko mulai meredup di belakangnya, dan tak lama kemudian, menghilang sepenuhnya. Gelap. Gelap yang benar-benar gelap. Randy menggenggam liontin kayu pemberian Mbah Wargo di dadanya. Tangan kirinya meraba dinding di sisi lorong, mencoba mencari penanda arah, tapi dinding itu berdenyut. Seolah ia menyentuh kulit makhluk hidup, bukan batu atau tembok biasa. Setelah berjalan entah berapa lama, tiba-tiba lorong itu terbuka ke sebuah ruangan besar. Tapi bukan ruangan seperti gudang biasa. Langit-langitnya tinggi, dipenuhi akar-akar yang menjuntai seperti rambut kering. Di tengah ruangan itu, ada lingkaran merah yang tergurat di lantai tanah, simbol aneh yang terasa hidup. Di atasnya berdiri 3 karung besar. Namun karung itu bukan sekadar karung beras. Mereka bernafas. Setiap satu tarikan napas, karung-karung itu mengembang dan mengempis. Suara seperti lirihan atau tangisan pelan terdengar dari dalamnya. Dan di sekitar lingkaran itu, ada tulang-tulang ayam, potongan rambut, dan sesajen yang tampaknya belum lama diletakkan. Di ujung ruangan, ada sebuah lantai kayu tua yang terlihat mencurigakan. Seperti bisa dibuka. Randy mendekat pelan-pelan. Langkahnya terasa berat, seolah lantai itu mencoba menolaknya. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Ia jongkok dan mulai menyentuh lantai kayu itu. Ujung-ujungnya mulai longgar. Dengan sedikit tenaga, ia congkel satu papan. Krak. Suara kayu patah memecah keheningan. Dan dari celah itu,
tercium bau yang sangat menyengat. Bau busuk, seperti bangkai yang sudah bertahun-tahun membusuk, bercampur tanah lembab dan karat. Randy menarik papan kayu berikutnya, dan yang ia lihat membuatnya nyaris muntah. Ada tumpukan jasad, puluhan. Tapi bukan sekadar mayat. Mereka berpakaian seperti orang biasa, pedagang pasar, pemuda, perempuan muda. Beberapa bahkan masih memakai atribut identitas. Nama toko, lencana koperat, dan wajah-wajah mereka. Semua menatap ke atas, matanya terbuka, mulutnya ternganga, membeku dalam ekspresi ketakutan. Lalu, satu dari mereka, seorang perempuan muda berambut panjang dengan seragam all shop pasar, bergerak sedikit. Matanya berkedip. Randy terlonjak mundur, tapi ia terpeleset dan jatuh tepat ke atas lantai kayu yang setengah terbuka. Suara desahan mengerikan mulai terdengar dari bawah. Bukan desahan satu orang, tapi ramai. Bebaskan kami. Kami belum mati. Kami dikurung di hari Jumat. Suara-suara itu bergema di seluruh ruangan. 3 karung besar di tengah ruangan mulai bergetar hebat. Simbol di tanah menyala pelan, seperti api merah yang menari. Dan dari balik pintu lorong, muncul Pak Darso. Tapi ada yang berubah dari dirinya. Wajahnya lebih tua, kulitnya menghitam di bagian tertentu. Matanya tak lagi manusiawi, hitam penuh, tanpa bola mata. Kau melihatnya, katanya lirih. Kau sekarang sudah tahu kenapa toko ini harus tutup di hari Jumat. Tiap Jumat, roh-roh ini bangkit. Mereka haus. Mereka lapar, mereka harus dijaga agar tidak keluar. Randy, yang masih terduduk lemas, berusaha berdiri. Tapi mereka manusia, Pak. Mereka belum mati, mereka dikurung. Pak Darso menghela napas berat. Dan itulah alasan kenapa harus ada pengorbanan. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menjaga dunia ini tetap utuh. Agar yang di dalam tidak menyatu dengan yang di luar. Dan sekarang, waktunya sudah dekat. Jumat ini adalah Jumat terakhirku sebagai penjaga. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan tanda merah berbentuk lingkaran yang perlahan membakar kulitnya sendiri. Tandaku sudah mulai lenyap. Jika tidak ada yang menggantikan, gerbang ini akan terbuka. Semua yang kau lihat akan meluap keluar ke dunia. Dan kau sudah ditunjuk oleh mereka sendiri. Randy menggeleng. Tidak, aku gak mau jadi bagian dari ini. Aku bukan penjaga, aku cuma pekerja. Pak Darso mengangguk pelan. Kau punya pilihan, satu jalan terakhir. Ia menatap liontin di leher Randy. Hancurkan liontin itu sekarang. Kau akan kembali, tapi mereka akan mencari pengganti lain. Dan bisa jadi, mereka tidak memilih secara baik-baik. Tiba-tiba, dari tumpukan jasad di bawah lantai, tangan-tangan kurus pucat muncul dan menjulur ke atas. Beberapa menarik papan kayu,
mencoba naik. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong dan mulut menganga naik perlahan dari lubang gelap itu. "Tolong kami," mereka merintih. "Buka gerbangnya. Kami sudah lama ingin keluar." Randy memejamkan mata. Jantungnya berdetak cepat. Ia bisa kabur sekarang, atau tetap di sini, dan mencoba menutup semua ini untuk selamanya. Suara Pak Darso terdengar lagi, makin jauh. "Waktumu hampir habis, Randy. Pilih sekarang, sebelum semuanya terlambat." Asteris. Randy tidak tahu apa yang mendorongnya. Entah keberanian atau keputusasaan. Tapi detik itu juga, ia memilih untuk menghancurkan liontin kayu di dadanya. Seketika, lorong dan ruang bawah tanah itu mulai bergetar hebat. Tanah pecah, cahaya merah menyala terang, dan suara jeritan bergema dari segala arah. "Kau sudah memilih, Randy," suara Pak Darso menggema, namun sosoknya menghilang dalam kabut gelap. Lalu semuanya gelap. Pagi hari, di Pasar Karangayu. Seorang petugas keamanan pasar menemukan Randy tergeletak di depan toko Pak Darso. Pakaian lusuh, penuh debu, dan tubuhnya gemetar seperti orang demam. Saat ditanya, Randy hanya bisa mengucapkan satu kalimat. "Tutup, tolong tutup toko itu tiap malam Jumat." Orang-orang mengira Randy kerasukan. Tapi anehnya, tubuhnya mengeluarkan bau tanah basah, seperti habis dikubur. Toko itu sendiri masih ada, masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kini tak ada yang pernah melihat Pak Darso lagi. Pelang tokonya masih tergantung di atas pintu. Sumber sejahtera, beras grosir dan eceran. Hanya saja, semenjak kejadian itu, papan bertulisan "tutup" selalu tergantung setiap hari Jumat. Dan setiap kali ada pedagang baru yang menanyakan kenapa, para pedagang lama hanya menjawab pelan, "Itu bukan toko biasa. Kalau hari Jumat, biarkan saja kosong." Beberapa bulan kemudian, Randy pergi dari Semarang. Ia tidak pernah kembali ke pasar itu. Tapi setiap malam Jumat, ia sering terbangun oleh mimpi yang sama. Lorong gelap. Karung-karung berdarah. Dan wajah-wajah yang menatapnya dari bawah lantai sambil berbisik, "Kau sudah menyegel kami, tapi tidak selamanya. Waktu akan tiba, toko itu akan terbuka lagi." Dan malam itu, di Jumat Kliwon yang sunyi, seorang pedagang baru yang belum tahu cerita lamanya, nekat membongkar gembok tua toko yang sudah berdebu. Ia tersenyum kecil. "Cuma toko kosong, apa yang ditakutin?" Ia membuka pintu perlahan. Cip. Dan dari dalam gelapnya, udara dingin menyambutnya bersama suara lirih. Akhirnya, gerbangnya dibuka lagi. Jadi, toko itu masih berdiri.
Tanpa Pak Darso, tapi tetap nggak buka tiap hari Jumat. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu kebetulan lewat pasar Karangayu malam Jumat nanti, masih berani lewat pojokan toko beras itu? Karena siapapun yang buka pintunya akan jadi bagian dari rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka cerita horor kayak gini. Dan ingat, di balik pasar yang ramai, bisa aja ada toko yang jualan gak cuma beras.